Halo dan selamat datang di 5 menit bersama Tuhan, sebuah program singkat agar hari Anda berjalan lebih baik. Topik hari ini adalah dampak dari pengkhianatan. Sekuat apapun kita rasakan, pengkhianatan tetaplah menyakitkan. Menurut kamus Merriam-Webster, pengkhianatan mencakup hal-hal seperti pelanggaran terhadap kepercayaan atau keyakinan seseorang, atau terhadap standar moral. Pengkhianatan juga bisa berarti pengungkapan sesuatu yang tersembunyi atau rahasia. Meskipun merupakan masalah yang umum, alasan dibalik pengkhianatan sangat bervariasi. Beberapa di antaranya adalah egoisme, keserakahan, keyakinan bahwa aturan tidak berlaku untuk diri kita, rasa tidak aman, kecemburuan, ketakutan akan konsekuensi dari tindakan kita sendiri, dan kurangnya kepedulian terhadap orang lain. Baik kita yang dikhianati maupun yang mengkhianati, kita tetap merasakan penderitaan. Kita berduka cita ketika seseorang yang kita percayai mengkhianati kita. Awalnya kita merasa terkejut dan tidak percaya bahwa hal seperti itu bisa terjadi. Keputusasaan, kemarahan, dan usaha untuk mencari jalan keluar dari pengalaman tersebut biasanya muncul. Pada akhirnya, kita mungkin bisa berdamai dengan apa yang terjadi dan menyadari bahwa masalah tersebut sebenarnya milik si pengkhianat, bukan orang yang dikhianati. Pengkhianatan bisa terjadi di antara teman, kenalan, anggota keluarga, dan lainnya. Ketika dikhianati, kita seringkali kesulitan untuk memaafkan, melanjutkan hubungan, dan mempercayai lagi orang tersebut atau siapapun. Jika kita adalah pengkhianat dan menyesali tindakan kita harus menghadapi kesulitan dalam memperbaiki hubungan dengan orang yang telah kita khianati. Apa yang kita anggap sebagai pengkhianatan belum tentu selalu akurat. Terkadang kita harus bertindak dengan cara yang menyakitkan sementara, namun membawa kebaikan yang lebih besar. Tindakan yang penuh kasih seringkali berarti rasa sakit untuk sementara. Seperti orang tua yang mendisiplinkan anak untuk mempersiapkan mereka menjalani kehidupan yang lebih baik. Kita juga harus saling mengarahkan ketika melihat kebutuhan tersebut. Meskipun tidak menyenangkan, bantuan seperti itu seringkali mengarah pada hubungan yang lebih kuat. Alkitab mencakup beberapa contoh pengkhianatan. Salah satu yang paling terkenal melibatkan kecemburuan di antara saudara kandung. Saudara-saudara Yusuf menjualnya menjadi budak di Mesir karena dia adalah anak kesayangan ayah mereka. Ketika terjadi kelaparan, saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli gandum. Mereka menemui Yusuf yang telah menjadi pemimpin besar. Mereka tidak mengenali Yusuf, namun akhirnya dia mengungkapkan identitasnya kepada mereka dan memindahkan seluruh keluarga untuk tinggal di dekatnya. Setelah ayahnya meninggal, saudara-saudara Yusuf takut akan apa yang mungkin dilakukan Yusuf kepada mereka. Namun Yusuf berkata,
Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Kejadian 50, 20-21. Ketika diperlakukan buruk, reaksi normal kita adalah mencoba untuk membalas. Namun, Tuhan menawarkan cara yang lebih baik. Alkitab mengarahkan kita, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21. Membalas kejahatan dengan kebaikan mungkin tidak akan langsung mengubah pengkhianat kita. Perubahan pada diri mereka bisa memakan waktu yang lama. Namun kita akan tahu bahwa kita telah melakukan apa yang benar dan dapat berharap bahwa perilaku positif kita pada akhirnya akan menghasilkan perubahan. Kita telah dikhianati. Kita mungkin bertanya-tanya, apakah ada seseorang dimanapun yang tidak akan pernah mengkhianati kita? Kita merindukan seseorang yang selalu bisa kita andalkan dan merasakan kekosongan yang tidak bisa diisi oleh siapapun, hanya oleh Tuhan saja. Tuhan berjanji kepada mereka yang mengikutinya, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian Yosua 1 ayat 5 dan 9. Saya berharap Anda menjadikan 5 menit bersama Tuhan sebagai bagian dari kehidupan Anda sehari-hari. Sampai jumpa lagi. Ingatlah, Tuhan mengasihi Anda.